Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Masalah masih ada, pergumulan masih banyak, tantangan harus kita hadapi, tetap Tuhan Yesus baik. Bersukacitalah karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang perlu kita pegang Tuhan baik. Karena Tuhan baik, Tuhan sediakan jalan keluar. Karena Tuhan baik, Tuhan berikan kita pengharapan. Karena Tuhan baik, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Dan saya berharap melalui program ini setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani, tetap kuat di dalam jalan-jalan Tuhan, tetap bersehati untuk tetap mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan yang sudah terberkati, melalui program ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk bantu bagikan kembali, bantu reshare, sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga turut dikuatkan mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima, sehingga setiap hari ada pengharapan, ada kekuatan, ada jaminan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat setiap kasih setia Tuhan, buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini. Hari ini kami datang kepada Tuhan, akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai segala sesuatunya. Roh Kudus urapi kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mengerti dan kami kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Kejadian pasal 11 ayat yang ke-6, Kejadian pasal 11 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan begini, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Jadi ketika pada saat itu manusia mendirikan menara Babel, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan turun melihat-lihat, Alkitab katakan, maka Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Perhatikan kata-kata Tuhan selanjutnya. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dengan kata lain, saudara yang dikasih dalam Tuhan, semua yang direncanakan pasti dapat terlaksana. Ada kuncinya. Kalau engkau mau melihat apa yang kau rencanakan terlaksana, kuncinya di ayat ke-6 bagian pertama. Mereka ini satu bangsa, mereka ini apa? Satu bahasa. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita hari ini, ketika kita ada kesatu hatian, maka ada kuasa di dalamnya untuk mengerjakan apapun. Karena itu saya mengajak setiap kita, suami istri, ayo ada kesatuan hati. Orang tua anak ada kesatuan hati. Gereja ada kesatuan hati. Pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan ada kesatuan hati. Karena di balik kesatuan ini ada kuasa. Itu yang Tuhan bilang. Ketika mereka semua satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana dari apapun yang mereka rencanakan. Lalu jadi pertanyaan selanjutnya, lalu kenapa pendeta kok menara Babel akhirnya mereka dikacaukan, mereka diserakkan, firman Tuhan katakan. Karena mereka memiliki kesatuan untuk merancangkan sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kan ada kita kesepakatan yuk, tapi sepakatnya sepakat yang jahat. Sepakatnya sepakat merancangkan kejatuhan orang. Sepakatnya sepakat mencuri kemuliaan Tuhan. Ada kesatuan hati, ada kesepakatan, tapi tujuannya nggak baik. Akan Tuhan hancurkan. Ini yang terjadi saudara yang dikasih dalam Tuhan di menara Babel ini. Sehingga ketika mereka, Alkitab katakan mereka akan mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan ada kata-kata marilah kita cari nama. Ada kesatuan hati tapi tujuannya di balik sana gak baik. Maka Tuhan akan menyerahkan, sehingga akhirnya Alkitab katakan sampai sekarang kota itu disebut Babel karena di situ dikacau balaukan Tuhan. Sudah dikasih dalam Tuhan, mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu.
Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ketika ada kesatuan hati, ya, ada kesatuan hati, di situ ada kuasa. Ketika ada kesatuan hati, di situ ada sesuatu yang akan Allah kerjakan. Hanya jangan sampai didapati Tuhan kesatuan hatinya itu tujuannya tidak memuliakan Tuhan. Jangan sampai dalam kesatuan hati ada kebersamaan, tapi tujuannya menghancurkan sesama. Tujuannya tidak memuliakan Tuhan, tujuannya sesuatu yang jahat. Oh, Tuhan akan serahkan itu. Tuhan akan serahkan, saudaraku. Tuhan akan pecah-pecah yang kayak gitu. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo dalam kesatu hatian, suami istri bersatu hati, orang tua satu hati, sama-sama berdoa, mendoakan kesepakatan. Apa yang kau sepakati? Apa yang kau rencanakan? Firman Tuhan katakan, ketika ada kesatuan, maka apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Semuanya akan terlaksana. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya saya ajak, ayo umat Tuhan yuk, satu hati. Satu hati. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus fokus mendoakan murid-muridnya dan juga mendoakan kita. Dalam Yohanes 17 itu kalau saudara baca tentang doa Yesus. Yesus mendoakan tentang kesatuan hati, berdoa supaya kita itu jadi satu. Sama seperti Bapa yang adalah satu. Itu sebabnya kita juga perlu disatukan. Nah, itu yang didoakan Yesus. Bahkan Rasul Paulus juga tulis kepada jemaat di Efesus. Coba kita lihat Efesus pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan apa? Damai sejahtera. Orang kalau udah bersatu, ada kesatuan hati, yang datang itu damai sejahtera. Bukan kepecahan, bukan kebencian, bukan sakit hati. Kenapa? Karena ada kesatuan. Nah, kalau Tuhan kehendaki ada kesatuan hati, kesatuan roh, berarti sebaliknya yang tidak dikehendaki iblis adalah hal ini. Lalu iblis akan mengusahakan perpecahan. Itu sebabnya iblis akan pakai antek-anteknya, iblis akan pakai kroni-kroninya, iblis akan pakai orang-orang yang memang bisa dipakai oleh si iblis untuk memecah belah, untuk menghancurkan kesatuan roh yang mengikatkan damai sejahtera ini. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 4. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, yang Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kesatuan mendatangkan kuasa. Tapi gak gampang loh pendeta untuk menyatukan visi. Ya, itu sebabnya perlu untuk mengalah. Jangan ngotot. Karena di dalam balik kesatuan pasti harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang berkorban. Iya kan? Sehingga pada akhirnya ketika ada kesatuan, ada pengorbanan di dalamnya, maka ada kuasa di balik segala sesuatu yang ketika kita menyatukan kesatuan, menyatukan kebersamaan, menyatukan hal-hal yang memang tidak gampang untuk disatukan. Tetapi ketika kita mau mengalah, ketika kita mau berkorban, ketika kita mau menyatakan diri, ya udah, aku mau menyatakan kesatuan hati, kebersamaan, maka engkau akan lihat ada kuasa. Pegang janji Tuhan, ketika engkau bersatu dalam kesepakatan, bersatu di dalam hati, maka tidak ada rencana yang tidak dapat terlaksana. Semua pasti akan digenapi Tuhan. Selama itu memuliakan Tuhan, maka engkau akan lihat ada kuasa di balik apa yang menjadi kesatuan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami belajar dari firman-Mu bahwa di balik kesatuan ada kuasa yang akan Tuhan datangkan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya biarlah kami Tuhan tolong, sehingga suami istri ada kesatuan hati, orang tua dan anak ada kesatuan hati, dan gereja Tuhan ada kesatuan hati. Kami semua bergandengan tangan. Kami sadar di balik kebersamaan ini ada gesekan, ada masalah, ada tantangan, tapi kami mau merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Sehingga dalam kesatuan ada kuasa, di balik kesatuan ada mujizat, di balik kesatuan ada rencana yang digenapi Tuhan dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Hari-hari ini kami rindu hidup kami dipakai oleh Tuhan. Kami gak mau menjadi orang-orang yang dipakai si jahat untuk membawa roh pemecah belah,
untuk memecah belah anak-anak Tuhan, untuk memecah belah pekerjaan Tuhan, untuk memecah belah gereja Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan di dalam nama Yesus, kami mau dipakai Tuhan untuk mengikatkan kesatuan roh, untuk mendatangkan damai sejahtera. Aku ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Tuhan mengalir atas kami hari ini. Kami juga berdoa buat yang sakit di dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang susah Allah hiburkan. Pengharapan Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap pelihara kesatuan. Karena di balik kesatuan ada kuasa. Di balik kesatuan ada mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.